Film dibuka dengan poster buronan Flynn yang dipasang di pohon. Flynn menceritakan, ini adalah kisah bagaimana aku mati. Tapi jangan khawatir, ini sebenarnya adalah kisah yang menyenangkan dan kenyataan ini bukan milikku. Ini adalah kisah tentang seorang gadis yang bernama Rapunzel dan itu dimulai dengan matahari. And it starts with the sun. This is the story of a girl named Rapunzel. Is the story of how I died. Berabad-abad yang lalu, setetes sinar matahari jatuh dari langit dan mendarat di bumi. Saat menyentuh tanah, sekuntum bunga kuning cerah bermekaran. Bunga ini konon mempunyai kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Suatu hari, seorang nenek tua bernama Godel menemukan bunga itu dan menemukan bahwa ketika dia menyanyikan lagu tertentu untuk bunga itu, ia memancarkan kekuatan yang memulihkan masa mudanya. Godel sangat posesif terhadap bunga itu. Godel kemudian menyembunyikannya di bawah keranjang anyaman dan secara teratur mengembalikannya ke sana untuk menjaga dirinya tetap muda. What once was mine, let your power shine, gleam and glow. Waktu berlalu dan tak lama kemudian sebuah kerajaan makmur dibangun di dekatnya. Ratu dan Raja Corona yang berkuasa sangat menginginkan seorang anak. Dan ketika ratu akhirnya hamil, seluruh kerajaan merayakannya. Namun, sang ratu segera jatuh sakit yang sangat parah. Setelah mendengar rumor yang berbicara tentang bunga matahari legendaris, raja tidak membuang waktu dan mengirim tentaranya untuk menemukannya. She was running out of time. The kingdom was ruled by a beloved king and queen. And a hop, skip, and a boat ride away, there grew a kingdom. Tak lama kemudian, para prajurit menemukan bunga tersebut. Karena tergesa-gesa menyembunyikannya, Godel lupa menutupinya. Kemudian mereka membawanya kembali ke kastil dan menyaringnya menjadi ramuan yang diberikan kepada ratu. Yang sangat melegakan semua orang, dia pulih dan segera melahirkan seorang bayi perempuan cantik yang tidak seperti orang tuanya yang berambut coklat. Bayi itu memiliki rambut emas yang bersinar. Keluarga kerajaan menandai peristiwa tersebut dengan menyalakan lentera kertas berhias lambang matahari dan melepaskannya ke langit. Flying lantern into the sky to celebrate her birth, the king and queen, the magic of the golden flower. Namun Godel tidak senang. Dia bertekad untuk tidak kehilangan kekuatan magis yang memiliki masa mudanya yang abadi. Jadi dia menerobos ke kastil pada suatu malam dan menemukan bayi putri terbaring di tempat tidurnya. Dia melantunkan lagu lama dan rambut bayi itu bersinar seperti bunganya. Godel mencoba untuk memotong rambut secukupnya untuk disimpan, tetapi rambut yang dipotongnya berubah menjadi coklat di tangannya dan kehilangan kekuatannya. Stole the child and just like that, broke into the castle. Dia membawa bayi itu ke menara rahasia yang tersembunyi di sebuah ceruk di mana dia memberinya nama Rapunzel dan membesarkannya sebagai putrinya sendiri. Dia mengajari gadis itu menyanyikan lagu lama untuk membuat rambutnya bersinar dan mengembalikan kecantikan Godel dan menyembunyikannya dari dunia. Godel juga mengatakan kepadanya bahwa itu demi keselamatannya sendiri dan siapapun di luar tidak akan ragu untuk mencuri rambut ajaibnya. Do you understand, Flower? Yes, Mommy. You must stay here, where you're safe. Filled with horrible, selfish people. The outside world is a dangerous place. Satu-satunya akses ke dunia yang dimiliki Rapunzel adalah jendela lebar tempat Mama Godel datang dan pergi. Menggunakan rambut Rapunzel sepanjang 70 kaki sebagai tangga tali. Meskipun berperan sebagai ibu, Godel sering menggoda Rapunzel dengan kejam dan membuatnya merasa bersalah setiap kali dia kesal atau kecewa. Their lost princess would return. In hope that one day, King and Queen released thousands of lanterns into the sky. 18 tahun kemudian, Rapunzel adalah seorang wanita muda yang kreatif. Menemukan banyak cara untuk menghibur dirinya sepanjang hari saat Mama Godel pergi, termasuk melukis, membersihkan, menyikat gigi, dan bermain petak umpet dengan bunglon peliharaannya Pascal. Meskipun dia bahagia dengan kehidupannya di menara, dia ingin suatu hari nanti menjelajahi dunia luar dan melihat dari mana lentera di langit berasal. Gotcha! Oh, come on, Pascal. It's not so bad. I like it in here, and so do you. Okay, well, what do you want to do? Di dalam kerajaan, berdiri di atap kastil, pencuri muda Flynn Rider membahas rencana pencurian terbarunya dengan rekan-rekannya Stubbington bersaudara.
Mereka menggunakan tali untuk menurunkan Flynn ke ruangan singgasana tempat mutiara berharga sang putri yang hilang berada di atas alas yang dijaga. Flynn mencuri artefak yang tak ternilai harganya, dan dia diangkat kembali ke atap bersamaan para penjaga istana yang sedang mengejar. Mereka dipimpin oleh kapten penjaga dan kuda setianya Maximus. Para pencuri berhasil keluar kerajaan dan mencari perlindungan di dalam hutan, namun segera menemui jalan buntu di dalam selokan. Well, it's easy for you to say. I can't believe that after all we've been through together, you... Who cares? They just can't get my nose right. Give us the satchel first. 2 kali melintasi saudara-saudaranya, dia meninggalkan mereka dan lari ke hutan. Karena mencari tempat untuk bersembunyi, Flynn datang ke menara Rapunzel dan memanjat tanaman merambat ke jendela yang terbuka di atas. Tampaknya sendirian, dia mengeluarkan mutiara dari tasnya untuk mengaguminya. Tapi Rapunzel menjatuhkannya dengan penggorengan. Dia dan Pascal melangkah maju dengan hati-hati untuk menyelidiki penyusup tersebut. Pascal dengan menggunakan skema warnanya menyarankan Rapunzel untuk mewaspadai pemuda tersebut karena Godel sering bercerita tentang pria yang bergigi tajam. Namun, Rapunzel tidak menemukan sesuatu yang mengancam tentang Flynn dan menyembunyikannya di lemarinya saat ibu Godel pulang. Rapunzel memutuskan bahwa dia akan menunjukkan pemuda itu kepada ibu Godel, membuktikan bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri, dengan harapan dia akan dikeluarkan dari menara menjelang ulang tahunnya yang ke-18. Namun ketika Rapunzel memberanikan diri untuk meminta meninggalkan menara dan melihat lampu yang melayang, ibu Godel menolak permintaannya. Dia memberitahu Rapunzel bahwa dunia ini terlalu berbahaya bagi seseorang yang naif seperti dia, bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan menara. You are not leaving this tower! Oh, come on! Enough of the lights, Rapunzel! Me, Rapunzel. I know what Rapunzel, we're done talking about this. I know you're not strong enough to handle yourself out there. Rapunzel dengan sungguh-sungguh berjanji untuk tidak meminta untuk meninggalkan menara lagi. Dan karena menganggapnya tidak ada gunanya untuk sekarang, dia juga tidak memberitahu ibu Godel bahwa dia memiliki orang asing yang dikurung di lemarinya. Sebaliknya, dia bertanya apakah ibu Godel dapat mengembalikan cat putihnya dengan mengumpulkan kerang putih khusus untuk ulang tahunnya. Ibu Godel ragu untuk melakukan perjalanan 3 hari ke pantai, tapi tetap menyetujuinya dan pergi. I love you most. I love you more. I love you very much, dear. I'll be back in 3 days' time. Setelah tidak terlihat, Rapunzel mengeluarkan Flynn dari lemari dan menggunakan rambutnya untuk mengikatnya ke kursi. Ketika dia sadar, dia mengusulkan kesepakatan. Dia akan memberikan tasnya dengan punggung mutiara jika dia membawanya untuk melihat lampu mengambang dan membawanya kembali ke menara sebelum ibu Godel kembali. Flynn pun menyetujuinya. Fine, I'll take you to see the lanterns. Really? I didn't want to have to do this, but you leave me no choice. And when I promise something, I never break that promise. You mean the lantern thing they do for the princess? Look, I was being chased, I saw a tower, I climbed it. Di luar menara, Rapunzel memasukkan jari kakinya ke dalam rumput untuk pertama kalinya dan berlari mengelilingi hutan dalam kegembiraan dan kepanikan. Sementara Flynn hanya bisa menonton. Meski bersemangat untuk keluar ke dunia nyata untuk pertama kalinya, Rapunzel juga merasa malu karena telah menantang ibunya. Meskipun merasa bersalah dan kebingungan, dia meyakinkan Flynn bahwa dia cukup baik untuk melanjutkan perjalanan. Berharap untuk mencegahnya, Flynn membawanya ke Snuggly Duckling di dekatnya, sebuah kedai minuman yang sering dikunjungi oleh berbagai macam preman dan bandit. You'll know it when you smell it. Where? Oh, don't you worry. Are you hungry? I know a great place for lunch. Rencana Flynn untuk menakut-nakuti Rapunzel agar kembali ke menara malah menjadi bumerang. Ketika para preman mengenalinya dari poster buronan dan berusaha menahannya untuk mendapatkan hadiah. Sementara salah satu rekan mereka pergi untuk memberitahu para penjaga.
Tapi Rapunzel memohon kepada mereka untuk melepaskan Flynn dan bertanya apakah ada di antara mereka yang pernah bermimpi. Kepolosannya meluluhkan hati mereka dan mereka semua mengakui impian mereka. I had a dream once. Haven't any of you ever had a dream? Ketika para penjaga tiba di penginapan, mereka melakukan pengalihan perhatian untuk membantu Rapunzel dan Flynn melarikan diri melalui terowongan rahasia dan mendorongnya untuk mewujudkan mimpinya. Saat mereka berjalan menyusuri terowongan, kuda Maximus tiba di penginapan dan mengendus jejak Flynn ke pintu jebakan rahasia. Dia memimpin para penjaga ke sebuah tambang besar tempat mereka menjudutkan Rapunzel dan Flynn. Maximus melepaskan balok kayu besar untuk mencoba mencapainya, tetapi hal ini membuat bendungan yang menghadap ke tambang tidak stabil. Bendungan itu runtuh dan gelombang air melonjak ke tambang. Rapunzel dan Flynn terjebak di dalam gua ketika batu-batu berjatuhan menghalangi pintu masuk. Air mulai membanjiri gua dan menyadari malapetaka mereka. Rapunzel dan Flynn masing-masing mengakui rahasia satu sama lain. Flynn mengaku nama aslinya adalah Eugene. Rapunzel juga mengatakan kepadanya bahwa rambutnya bersinar ketika dia bernyanyi. Namun dia menyadari bahwa dia dapat memanfaatkannya dan mulai bernyanyi. Rambutnya yang bersinar menerangi celah di bebatuan tempat air mengalir keluar, dan Flynn berhasil mengeluarkan bebatuan tersebut, namun melukai tangannya sedikit dan keluar dari sisi lainnya. Why is he smiling at me? Doesn't just glow. Eugene! Why does her hair glow? Eugene! What? I didn't see that coming. Eugene? The hair actually glows. We need it. Her hair glows. Sementara itu, Maximus si kuda melompat ke depan Ibu Godel dan mengejutkannya. Dia langsung panik karena penunggangnya telah menemukan Rapunzel dan menyelamatkannya. Dia terkejut saat mengetahui Rapunzel telah pergi, dan bahkan lebih terkejut lagi saat dia menemukan mutiara tersembunyi di bawah tangga dengan tas dan poster buronan Flynn. Dia bertekad untuk mengambil Rapunzel kembali. Kemudian Godel mengambil tas dan mutiara dan berangkat untuk mencarinya. Rapunzel? Dia berhasil melacak Rapunzel ke Snugly-Duckling, melalui jalan rahasia, ke dalam tambang, dan melalui gua ke dalam hutan sekali lagi. Di sana, dia dihadapkan oleh Stubbington bersaudara, namun memanfaatkan mereka untuk keuntungannya dengan menawarkan bantuan mereka untuk mutiara. Balas dendam terhadap Flynn karena mengkhianati mereka, dan sesuatu yang jauh lebih berharga. Revenge on Flynn Rider. What's the best part? Enjoy your crown. Oh, well, c'est la vie. I was going to offer you something worth one. If that's all you desire, then be on your way. Malam itu, Rapunzel dan Eugene mendirikan kemah, dan Rapunzel mengungkapkan kepada Eugene bahwa rambutnya tidak hanya bersinar. Saat dia melingkarkannya di tangannya yang terluka, dia bernyanyi, dan saat rambutnya bersinar, itu menyembuhkan luka Eugene, yang membuatnya terkejut. Dia meminta kepada Rapunzel untuk tidak menyebarkan nama aslinya, karena takut itu akan merusak reputasinya. Dia menjelaskan bahwa dia mengadopsi nama samarannya saat ini, Flynn Rider, sebagai anak yatim piatu, yang terinspirasi oleh cerita seorang pencuri yang bernama Flynn. Saat tumbuh dewasa, dia bermimpi memiliki cukup uang untuk berkeliling dunia dan menikmati kebebasan. Meski begitu, Rapunzel mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya lebih suka nama aslinya. And you're still gonna go back? No. You never left that tower. That's why I never left. Mother says when I was a baby, people tried to cut it. Forever, I guess. Ketika Eugene pergi untuk mengumpulkan lebih banyak kayu bakar, Ibu Godel menemui Rapunzel dari semak-semak terdekat dan memberitahunya bahwa mereka harus kembali ke menara. Rapunzel menolak untuk pergi dan memberitahu Ibu Godel bahwa menurutnya Eugene menyukainya. Ibu Godel mencemooh gagasan itu dan memberitahu Rapunzel bahwa Flynn hanya tertarik pada satu hal sebelum mengungkapkan tas dengan mutiara. But Mother, This is why you never should have left. Likes you please, Rapunzel. That's demented.
I think he likes me. Come on, Rapunzel. Mother, wait! You don't understand. Mother... We're going home, Rapunzel. Now. Dia memberitahu Rapunzel untuk membuktikan kesalahannya dan menguji Eugene dengan memberinya tas itu. Tetapi jangan menangis jika dia mengambilnya dan pergi. Rapunzel tidak yakin akan hal itu, tapi takut Ibu Godel benar. Rapunzel menyembunyikan tasnya saat Flynn kembali. Mereka menetap untuk bermalam, sementara Godel dan Stubbington bersaudara mengawasi mereka di dekatnya. All good things to those. Patience, boys. Lost in thought, I guess. That would be stupendous. Keesokan paginya, Eugene bangun dan melihat Maximus yang basah kuyup, menatapnya dengan marah. Maximus mencoba untuk membawa Eugene pergi, tetapi Rapunzel berteman dengan kuda itu dan meyakinkan dia untuk membiarkan Eugene tinggal bersamanya sampai dia melihat lampu yang mengambang. Maximus pun mengalah, tetapi menemani pasangan tersebut saat mereka melakukan perjalanan ke kerajaan. Pasar begitu ramai dengan pedagang dan penduduk kota yang bersiap untuk festival Lentera Langit. Dan rambut Rapunzel dikapang rapat agar tidak terseret. Saat dia dan Eugene berkeliling kerajaan, dia melihat potret ubin besar keluarga kerajaan termasuk seorang bayi dengan rambut emas. Eugene mendapati dirinya semakin menyukai Rapunzel. Dan saat waktu pelepasan Lentera semakin dekat, dia membawanya naik ke perahu ke tengah danau yang mengelilingi kastil. Di sana, mereka menyaksikan dengan kagum saat lampu dilepaskan dan langit dipenuhi cahaya oranye. Satu lentera dengan lambang matahari melayang ke bawah dan Rapunzel dengan lembut mendorongnya kembali ke angkasa. Shining in the starlight, now she's here, never truly seeing all that time, living in a blur, all those years, chasing down a daydream. Dia kemudian mengungkapkan tas yang dia sembunyikan kepada Eugene, tetapi tidak seperti apa yang diprediksi oleh Ibu Godel. Dia mengesampingkannya dan memegang tangan Rapunzel. Sebelum mereka bisa berciuman, Eugene memata-matai Stubbington bersaudara di pantai terdekat. Dia mendayung perahu, menyuruh Rapunzel menunggu, dan pergi menemui mereka dengan tas. Menyadari bahwa dia lebih peduli pada Rapunzel daripada Mutiara, dia memberikan tas itu kepada saudara-saudaranya, tetapi mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak lagi tertarik pada mutiara tersebut. Saat dia menunggu di dekat perahu, Rapunzel terkejut melihat Stubbington bersaudara mendekat. We want her instead. Something much more valuable than a crown. I shouldn't have split. The crown is all yours. Anyhow, just wanted to say, gotta be excited about that. Burns are coming in nice, huh? Mereka memberitahunya bahwa Eugene mengkhianati kepercayaannya dan menunjuk siluetnya di perahu sebelum mencoba menculiknya karena kekuatan rambutnya. Rapunzel mencoba lari, tapi rambut panjangnya tersangkut di batang pohon. Sebelum saudara-saudaranya dapat menangkapnya, Ibu Godel muncul dan membuat mereka berdua pingsan. Sambil menangis dan berjanji untuk tidak menatinya lagi, Rapunzel pergi bersama Ibu Godel kembali ke menara. You were right about everything. You were right, Mother. Let's go before they come to. Are you hurt? Are you all right? My precious girl. Sementara itu, perahu Eugene berlabuh di luar istana. Maximus melihat dari dekat. Saat Flynn sadar telah tersingkir dan diikat ke tiang kapal dengan mutiara di sampingnya, para penjaga di dermaga segera menangkapnya. Kembali ke dalam batas menara, Ibu Godel menghibur Rapunzel dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus melupakan seluruh pengalaman ini. Saat dia berjalan ke kamarnya, Rapunzel memperhatikan tema yang berulang. Di sekelilingnya dilukis di dinding dan disulam di spray. Terdapat lambang matahari yang sama yang dia lihat di dalam kerajaan dan di lentera yang dia dorong ke angkasa. Dia menghadapkan Godel tentang hal ini yang mengakui kebenaran tetapi menyatakan bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk melindungi Rapunzel. Ketika Rapunzel bertanya apa yang akan terjadi dengan Eugene, Godel memberitahunya bahwa dia akan dieksekusi. Terlihat marah, Rapunzel pergi. Tetapi Godel memutuskan untuk menjadi orang jahat
dan mendekatinya dengan sikap mengancam. Saat dia dibawa ke tiang gantungan, Eugene melihat saudara-saudara Stubbington di penjara di sel mereka sendiri. Let you use my hair again! And I will never! And you were wrong about me. You were wrong about the world. Dia menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi pada Rapunzel dan mereka mengakui bahwa mereka bertindak berdasarkan janji Ibu Godel untuk mendapatkan Rapunzel kembali. Kemudian Eugene berjuang untuk melarikan diri karena mengetahui bahwa Rapunzel dalam bahaya tetapi tidak mampu. Maximus kemudian tiba dengan beberapa preman dari Snuggly Duckling dan mereka membantu Eugene keluar sehingga dia bisa pergi ke menara Rapunzel. I feel maybe this whole time we've just been misunderstanding. Thank you. Let's see how fast you can run. Di bawah menara, dia memanggil Rapunzel dan rambutnya dibiarkan tergerai agar dia bisa memanjat. Namun ketika dia mencapai puncak, dia menemukan Rapunzel terikat dan disumpal di kursi. Sebelum dia bisa memperingatkannya, Godel muncul dari bayang-bayang dan menusuk sisi Eugene dengan belatinya. Dia mundur, terjatuh ke cermin rias dan memecahkan kacanya. Godel kemudian memberitahu Rapunzel bahwa dia akan membawanya jauh di mana tidak ada yang akan menemukannya. Berjuang melawan leluconnya, Rapunzel berjanji bahwa dia akan pergi bersama Godel dengan sukarela jika dia diizinkan untuk menyembuhkan Eugene. Godel setuju dan Rapunzel pergi menemui Eugene yang sekarat. Just let me heal him. Everything will be the way it was. Forever, just like you want. And you and I will be together. I'll never try to escape. Sebelum dia mulai bernyanyi, dia menariknya mendekat dan memotong rambutnya dengan pecahan kaca. Dengan rusaknya pesona, rambut Rapunzel berubah menjadi coklat normal dan Godel mundur saat kulitnya mulai berkerut. Ngeri dengan bayangannya, dia tersandung beberapa rambut Rapunzel yang dipotong dan jatuh keluar jendela. Saat jubahnya menyentuh tanah, dia dengan cepat berubah menjadi tumpukan abu. Dengan napas terakhirnya, Eugene memberitahu Rapunzel bahwa dia adalah impian barunya. Dan Rapunzel juga mengatakan hal sama kepadanya. Menangis karenanya, Rapunzel menyanyikan lagunya untuk terakhir kalinya. Make the clock reverse, bring back what once was. Let your power shine, flower gleam and glow. Don't go, stay with me, Eugene. Look at me, I'm right here. Setetes air mata jatuh dari matanya ke mata Eugene dan sisa sihir terakhirnya yang tersisa dalam dirinya menghidupkannya kembali. Kedua kekasih itu berpelukan dan berciuman sebelum melakukan perjalanan bersama kembali ke kastil tempat Rapunzel bertemu kembali dengan orang tua kandungnya. Eugene yang sekarang dipanggil dengan nama aslinya diterima di keluarga kerajaan. Dia dan Rapunzel segera menikah dan hidup bahagia selamanya. Did Rapunzel and I ever get married? She was a princess worth waiting for. Rapunzel was home, and she finally had a real family, for the lost princess had returned. The kingdom rejoiced. You can imagine what happened next.